dalam naungan Engkau Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami tenang. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kedamaian. Amen. Di dalam hadirat-Mu kami dapat merasakan sungguh Engkau menjagai, memelihara hidup kami Tuhan. Kami menyukai hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan jawaban. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan. Karena Engkaulah sumber kekuatan itu Tuhan. Haleluya. Biarlah terus dalam hadirat-Mu kami masuk dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami dapat mendengarkan Engkau berkata-kata. Engkau berfirman. Karena firman-Mu itu kuat. Firman-Mu itu hidup. Dan biarlah di dalam hadirat-Mu ini Tuhan, kami mendapatkan perkataan-Mu yang membangkitkan kami. Perkataan-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Siapkan kami semua. Ini kami memberi hati kami, memberi telinga kami, mata kami, seluruh jiwa kami, roh kami, tubuh kami di hadapan Engkau. Untuk kami mendapatkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita kembali pada hari ini. Kita belajar firman Tuhan, mengenal Allah. Ya, hari ini kita mau lihat bahwa Dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Sudah berminggu-minggu ini, bahkan berbulan-bulan ini, kita naik ke atas, belum sampai sini. Kita belajar mengenal Allah, dan tidak ada salahnya kita kembali sedikit, mempertanyakan kembali. Mengapa kita perlu dan harus mengenal Allah? Mungkin ada yang berpikir kita cukup datang ke gereja, beribadah, kita memuji Dia. Setiap pagi kita cukup baca firman. Sudah, kewajiban kita sudah cukup seperti itu. Pelayanan, kita lakukan aktivitas pelayanan. Tanpa kita harus menggali lebih dalam siapa Dia. Tanpa kita harus memiliki hubungan yang makin dekat. Sehingga kita perlu bertanya, kenapa kita perlu dan harus mengenal Allah? Silahkan jawab masing-masing di dalam hati. Nah, kita lihat ke sini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8 dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nanti ini akan menjawab pertanyaan tadi. Lukas 18 ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Ingat ya, ada seorang hakim yang lalim, kemudian ada seorang janda datang minta dibela haknya terhadap lawannya. Dia minta kepada hakim ini. Tapi hakim ini dia seorang hakim yang jahat dikatakan. Dia enggak takut sama siapapun. Dia cuekkan saja itu. Tapi janda ini terus meminta hakim ini untuk membela haknya.
Sehingga pada akhirnya hakim ini mendengarkan dan memenuhi permintaannya. Di sini Tuhan Yesus mau memberikan perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Nah, tapi pada bagian akhir dia sampaikan, dia memperingatkan kita. Dia katakan, jika Anak Manusia itu datang, dia bicara tentang dia sendiri. Ketika dia datang kembali pada akhir zaman, dia memperingatkan kita, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Kenapa dia katakan ini? Berarti dia sudah menyatakan bahwa pada akhir zaman akan banyak orang kehilangan iman. Sehingga dia mengingatkan ini. Sebelumnya dia katakan jangan jemu-jemu berdoa. Karena tidak jemu-jemu itu membutuhkan iman. Tapi dia bicara yang lebih dalam lagi pada akhir zaman. Ketika dia datang, apakah dia mendapati iman di muka bumi? Kenapa pada akhir zaman iman itu sepertinya sesuatu yang langka? Orang bisa kehilangan iman, bisa karena tekanan atau karena kenyamanan. Karena tekanan, dia merasa Tuhan gak ada. Aku sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi gak pernah dijawab. Akhirnya imannya mati. Ketika kenyamanan, kalau sekarang kita butuh sesuatu, tinggal pencet di handphone kita. Seperti kemarin ketika kita diskusi sama anak saya, ada sesuatu hal yang kita nggak tahu, cari di Google. Google nggak menjelaskan sesuatu yang kita inginkan, cari di ChatGPT, AI. Ditanya langsung dapat jawabannya. Hanya sekian detik. Kenyamanan ini membuat kita nggak butuh Tuhan. Segala sesuatu tersedia. Sehingga ini Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman, adakah dia mendapati iman di muka bumi? Kapan akhir zaman itu? Hari ini tanggal berapa? 6 Oktober. Besok 7 Oktober, ingat. Tahun lalu 7 Oktober 2023 Israel diserang Hamas. Dan itulah mulai eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Tanggal 7 Israel diserang Hamas. Tanggal 8 Hizbullah dari Lebanon menyerang Israel juga. Sehingga mulai saat itu sampai 1 tahun ini itu tidak mereda. Bahkan makin meningkat. Beberapa hari lalu, Iran menembakkan ratusan rudal kepada Israel. Dan Israel siap-siap untuk membalas. Ketika dia membalas, banyak pengamat mengatakan kita diambang perang dunia ketiga. Bahkan Presiden terpilih Prabowo pun mengatakan demikian. Kita diambang perang dunia ketiga. Berapa hari yang lalu, Perdana Menteri Rusia ada presiden, ada Perdana Menteri, datang ke Iran. Artinya apa? Dia mendukung Iran. Satu blok, Iran, Rusia, siapa lagi? Korea Utara, Cina. Satu blok. Blok yang lain, Israel, tentu ada Amerika, ada Eropa, Prancis, Inggris. Di Asia ada Korea Selatan, ada Singapura juga. Keadaan tidak makin baik. Apakah ini tanda-tandanya? Hanya Tuhan yang tahu. Kita sebagai orang percaya menghadapi itu, kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi.
Kalau saya baca berita, lihat TV, wow, semuanya itu sudah mengarah ke sana seperti itu ya. Amerika, kapal induknya sudah ada di sana. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan ingatkan kita pada akhir zaman, Dia mau mengatakan, adakah dia mendapati iman? Nah, kemudian untuk mendapati iman itu apa? Ya, kita harus memiliki iman. Ibrani 11 ayat 1 apa katakan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus memiliki iman supaya ketika Tuhan datang, iman itu tetap ada. Iman dasar dari yang kita harapkan. Kita masih memiliki pengharapan akan Dia. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kita sudah bisa melihat ke depan lewat iman kita. Pada akhir zaman akan terjadi penganiayaan, akan terjadi kehancuran, dunia tidak akan semakin baik. Kita sudah melihat itu di dalam iman. Karena firman Tuhan sudah mengatakan itu. Tapi kita mempunyai pengharapan di dalam iman bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena itu kita harus memiliki iman. Supaya ketika Dia datang, Dia melihat kita, oh, hambaku yang setia, engkau masih memiliki iman kepadaku. Nah, untuk memiliki iman, apa yang diharuskan? Kita harus percaya. Kita nggak akan bisa memiliki iman, tidak bisa memiliki satu dasar dan bukti kalau kita tidak percaya itu. Dasar dan bukti ada di firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya firman Tuhan, sampai kapanpun kita tidak memiliki iman itu. Kita tidak memiliki dasar itu. Kita tidak memiliki bukti itu. Karena disitulah iman. Markus 9 ayat 24 dikatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini cerita tentang seorang bapak datang kepada Tuhan Yesus. Dia punya anak yang dirasuk roh jahat, yang mengakibatkan anak ini bisu. Jadi kalau roh jahat datang kepada anak ini, dia goncang-goncangkan tubuh anak ini. Kalau ada api, dia lemparkan anak ini. Roh jahat ini ya yang menguasai tubuhnya, dilemparkan ke dalam api. Atau kalau ada air, dilemparkan ke dalam air supaya anak ini mati. Dan ini sudah dialami oleh anaknya ini bertahun-tahun, sejak kecil. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus datang, Dia katakan, Guru, anakku sakit. Terus Dia katakan, jikalau engkau mau, perbuatlah sesuatu. Jikalau engkau dapat, perbuatlah sesuatu supaya anakku sembuh. Tuhan berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau dia percaya, dia akan punya iman. Sebagai dasar itu, kalau dia punya iman, lewat itulah Tuhan bekerja. Untuk kita memiliki iman, kita harus percaya itu. Percaya memang sering dikatakan seperti sama dengan iman, agak sedikit berbeda. Kalau iman, firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 6 ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman muncul karena ada firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, itu bukan iman, itu cukup percaya saja. Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, itu menimbulkan iman. Kenapa? Ketika kita percaya firman itu ada kuasanya. Dan itu yang membangkitkan iman. Nah, untuk memiliki iman, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Untuk menjadi percaya, apa yang harus dilakukan?
kita harus mengenal Dia. Kita tidak akan percaya seseorang kalau kita tidak kenal dia. Kita punya teman misalnya, tapi teman ini selalu ingkar janji kepada kita. Dia ngomong A, satu kali ngomong B, dia janji ini ternyata enggak ditepati. Apakah kita bisa percaya kepada dia? Masih sebagai teman, tapi kita sudah tidak percaya kepada dia. Demikian juga kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita mengenal Dia. Mengenal di sini artinya dalam, gak hanya kenal nama, siapa dia, orang tuanya siapa, anaknya siapa, misalnya, tetangganya siapa, tapi memahami pertama. Terus mengenal itu tadi juga, dan ada lagi mengalami Dia. Mengenal ini memiliki arti memahami, mengenal itu sendiri dan mengalami Dia. Di Yeremia 9 ayat 24 dikatakan kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau memahami dan mengenal Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Memahami dan mengenal di Yeremia 9 ayat 24 itu artinya ini, memahami, mengenal, dan mengalami Dia. Ini jawaban tadi. Kenapa kita perlu dan harus mengenal Allah? Karena dengan mengenal Dia, kita menjadi percaya Dia. Tanpa kita mengenal Dia, kita tidak akan pernah percaya Tuhan. Kita bilang kita orang percaya, tapi ketika ada sesuatu, kita lihat aja nanti. Misalnya, seperti Thomas, melihat bukti dulu baru percaya. Tapi kalau kita kenal Dia, belum terjadi, kita sudah percaya. Dan percaya itu membangkitkan iman. Dan iman ini akan dinanti-nantikan Tuhan ketika Dia datang pada akhir zaman. Jadi jawaban tadi, mengenal Allah itu adalah dasar pertumbuhan iman orang percaya. Tanpa mengenal Tuhan, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Seaktif apapun kita dalam yang namanya kegiatan rohani, tapi kalau kita dalam kegiatan, dalam aktivitas itu kita tidak mengenal Dia, kita hanya melakukan aktivitas fisik yang tidak berdampak kekal, yang tidak berdampak rohani. Kita mungkin mendapat pujian, wow dia luar biasa, dia sibuk pelayanan ke sana kemari. Tapi hanya dia dan Tuhan yang tahu di kedalaman hatinya. Apakah dalam setiap yang dia lakukan, di situ pengenalan akan Tuhan terus bertumbuh. Nah, jadi mengenal Allah itu sangat perlu dan harus sebagai orang percaya kita lakukan. Amin. Nah, di Yesaya 40 yang kita baca di awal ibadah tadi, kita ulang sedikit beberapa ayat. Yesaya 40 ini kalau dibaca di Alkitab itu bagian ketika bagian firman Tuhan ketika bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel mengalami tekanan. Mereka kehilangan seperti kehilangan induk. Dari yang tadinya mereka memiliki tanah sendiri, mereka ada di bawah kerajaan Israel, ada rajanya. Tapi kerajaan mereka porak-poranda. Rajanya ditangkap dan dibunuh. Dan rakyatnya diangkut ke Babel. Mereka ada dalam keadaan tertekan. Dan mulai Yesaya 40 ini, firman Tuhan menghiburkan mereka yang ada di dalam pembuangan itu. Dan di bagian ini,
Kalau kita baca tadi di atas, Tuhan mau katakan, dengan siapa menyamakan aku? Apakah dengan patung? Katanya. Dengan arca? Ayat 25 dia katakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia. Dia di sini maksudnya siapa? Patung kalau dilihat di ayat sebelumnya ya. Seperti patung buatan tangan manusia yang dituang oleh tukang besi, kemudian dilapisi oleh tukang emas, dikatakan demikian. Ayat 26, dia katakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tuhan mau perlihatkan, lihat keluar siapa yang menciptakan bintang. Ya kalau siang siapa yang ciptakan matahari? Siapa yang ciptakan pohon-pohon semua? Awan di atas, langit di atas, dan bumi yang kita pijak ini sendiri. Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan itu, bahwa ada Dia yang menciptakan segala sesuatu. Supaya bangsa ini memiliki pengharapan. Supaya bangsa ini bisa mengenal. Mereka tidak ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan. Bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan sejak dahulu Tuhan ingin memperkenalkan kepada ciptaannya siapa Dia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Dia nggak perlu memperkenalkan diri. Karena Adam sudah kenal. Ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, Adam sudah kenal. Taman Eden yang ada di bumi dengan sorga itu terkonek langsung. Tuhan bisa turun naik, malaikat turun naik dari sorga ke bumi. Bisa berkomunikasi langsung. Bumi saat itu belum di bawah kutuk. Dosa belum menguasai dunia. Dan Tuhan gak perlu memperkenalkan diri. Karena Adam sudah kenal, Hawa sudah kenal. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan itu terputus. Sehingga manusia tidak mengenal Allahnya. Manusia terpisah. Dosa yang menghalangi dia. Tidak kenal lagi siapa Allahnya. Sehingga Tuhan perlu memperkenalkan diri. Pertama, kalau saya ingat pelajaran SD, cara Tuhan menyatakan dirinya ada dua cara. Penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum, Dia menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Dengan ada matahari, dengan ada bintang, manusia yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan menjadi bertanya-tanya. Oh, sepertinya ada oknum yang berkuasa yang menciptakan ini semua. Maka muncullah agama-agama di dunia. Karena manusia menyadari ada satu oknum, ada satu pribadi yang jauh di atas manusia, yang jauh memiliki kuasa, memiliki hikmat, sehingga bisa menciptakan segala sesuatu. Itu pernyataan umum dari Tuhan. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tapi kalau hanya sampai di sini, kita tidak ada bedanya dengan semua agama yang ada di muka bumi. Karena itu, Dia menyatakan diri secara khusus. Dia sendiri yang datang dan Dia sendiri yang berbicara. Dia sendiri yang menampakkan dirinya, menyatakan dirinya. Akulah. Memang gak pernah Dia bilang ya, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia gak pernah bilang. Yang bilang itu siapa? Malaikat. Ketika gembala-gembala di padang, Tuhan katakan,
ada Yesus Tuhan lahir di kandang domba. Malaikat yang menyatakan itu. Dan apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan, membuktikan itu. Tuhan menyatakan keagungannya melalui ciptaannya. Tapi dia menyatakan secara pribadi, secara khusus, dia datang ke muka bumi sendiri. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ini bicara manusia secara umum. Tuhan ini bicara tentang penyataan, beda ya, pernyataan dan penyataan. Penyataan, menyatakan dirinya secara umum. Dia katakan kekuatan dia tidak kelihatan. Keilahian dia tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi itu nampak dari pikiran-pikirannya. Dari ciptaan-ciptaannya. Dari hikmatnya. Bagaimana dia bisa mengatur ada 9 sekarang ada 8 planet ya di sistem tata surya kita. Pluto udah nggak jadi planet. Tidak bisa bertabrakan satu sama lain. Mengitari matahari dengan teraturnya. Panas matahari dikatakan temperaturnya jutaan derajat Celcius. Tapi ketika panasnya sampai ke bumi, cocok buat kita. Kita nggak terbakar. Bagaimana itu? Di luar akal kita. Padahal sumbernya sendiri panasnya itu jutaan derajat Celcius. Ketika sampai ke bumi, hanya 30 derajat Celcius. Kalau musim panas terik 40, 50. Nggak pernah yang ada sampai 100 derajat Celcius ya. Mendidih nanti keringat kita. Kita keringatan langsung mendidih. Tidak ada. Luar biasa Tuhan kita. Dia nggak menampakkan dirinya mengatakan itu. Tapi dari pikiran dia menunjukkan siapa dia. Air di tepi laut. Ada garis pantainya. Sehingga para ahli orang mau bangun rumah, bangun bangunan di tepi pantai. Karena mereka sudah hitung, paling tinggi air lautnya hanya naik sampai segini. Kecuali kalau ada tsunami. Tapi sudah ratusan tahun misalnya, hanya segitu terus. Sehingga mereka mau investasi bangun hotel di pinggir pantai misalnya. Karena Tuhan yang mengatur air itu. Hanya ketika dia cairkan es di kutub, airnya nambah tinggi. Itu yang dia lakukan. Nah, sebelum kita mau ngelihat, kalau ini dia menyatakan dirinya secara umum. Tadi saya katakan, manusia membutuhkan pernyataan secara khusus. Melalui apa? Dia sendiri yang datang. Nah, kita mau belajar sedikit, masih ada waktu. Dalam perjanjian baru, bagaimana kita mau belajar bagaimana mengenal Tuhan, gitu ya. Dalam perjanjian baru, siapa kira-kira yang paling mengenal Tuhan? Yang pertama kali kenal Tuhan. Tuhan Yesus ya. Ketika dia ada di bumi. Siapa kira-kira? Para muridnya? Yohanes, Petrus, atau siapa kira-kira? Kita lihat. Ingat tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali dia lakukan ketika memulai pelayanannya. Dia mengubah apa? Air menjadi anggur, bukan menjadi whisky ya.
menjadi anggur. Nah, kalau kita ingat cerita ini, saya bacakan aja sedikit ya. Itu ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ada pesta perkawinan di Kana. Pesta itu masih sedang berlangsung. Di situ Tuhan Yesus diundang bersama murid-muridnya. Ibunya Maria juga datang, diundang juga di situ. Nah, pada saat itu pesta ini kehabisan anggur. Kita sudah sering baca ini gitu ya. Saya juga kalau baca misalnya, ini kan saya sudah tahu. Tapi saya belajar gitu ya, pasti ada sesuatu yang baru ketika kita baca yang sama. Dan saya mendapatkan sesuatu ketika saya baca kembali cerita ini. Nah, jadi ketika pesta itu kehabisan anggur, ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mereka akan malu sama tamu-tamu. Kemudian kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tuhan Yesus menolak permintaan ibunya. Ya. Tapi apa yang dilakukan Maria? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan awalnya, belum waktuku ibu. Ada yang mengartikan belum saatnya ini, karena memang dikatakan, kalau dikatakan Tuhan Yesus belum saatnya itulah saat dia dimuliakan, saat dia disalibkan. Tapi ada juga yang mengartikan saat dia melakukan mujizatnya. Nah, tapi ibu Yesus, dia dengar Yesus menolak itu. Tapi dia tetap memerintahkan kepada para pelayan, lakukan apa yang dia katakan. Maria sangat mengenal Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus lakukan mujizat. Dan itu yang pertama melalui seorang Maria yang saya pikir dialah yang paling pertama kali mengenal siapa itu Yesus ketika hadir di muka bumi. Kita lihat cerita Maria. Ketika dia pertama kali malaikat datang. Waktunya udah habis, tambah sedikit ya. Singkat aja. Ketika malaikat datang memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung, Maria terkejut. Tapi dia pegang firman Tuhan itu. Dan dia bilang, aku hanyalah hamba-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu. Itu pertama. Kemudian, ketika Tuhan Yesus sudah lahir, malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala di padang. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Gembala-gembala ini mengatakan, ada malaikat datang memberitahukan bahwa ada seorang bayi lahir ditempatkan di kandang domba. Dia ini adalah Tuhan, dia inilah Raja. Semua orang heran. Dan lihat Maria, dia bilang, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia coba meraba-raba, mungkin dia masih belum percaya Yesus ini Tuhan. Meskipun Roh Kudus sudah berkata ketika dia masih mau mengandung, engkau akan dikandung oleh Roh Kudus. Engkau akan berikan nama Yesus, dia akan menjadi raja orang Yahudi dikatakan. Mungkin dia masih, masa iya? Kemudian ketika Tuhan Yesus lahir, domba-domba datang. Mulai dia, iya, yang kulahirkan ini bukan manusia biasa. Dia simpan itu dalam hatinya. Kemudian Alkitab mencatat kembali hal yang sama. Pada saat Tuhan Yesus umur 12 tahun, kita tahu ceritanya, mereka pergi ke Yerusalem karena ada peringatan Paskah. Saat itu mereka setelah selesai peringatan Paskah, mereka mau pulang ke kampungnya.
Dipikir Tuhan Yesus ikut pulang juga ya, karena banyak orang yang bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika mereka di perjalanan, mereka lihat, loh kemana Yesus anakku, katanya. Nggak ada, ditanya kami nggak ada. Akhirnya mereka balik kembali ke Yerusalem. 3 hari mereka mencari Tuhan Yesus, nggak ketemu, dan ketemunya di Bait Allah. Di Bait Allah dia berdiskusi, dia bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ayat 49, ketika dia lagi sibuk berdiskusi, Maria sama Yusuf tanya, kenapa kamu di sini? Tuhan Yesus jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tuhan Yesus menundukkan diri, masih diasuh oleh Maria dan Yusuf. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi Maria seorang yang sungguh mau mengenal Allah. Ketika dia melihat ada satu perkara yang di luar akal dia, di situ pikiran-pikiran Tuhan yang bekerja itu dia simpan di dalam hatinya. Dia renungkannya. Sehingga itu yang membuat dia semakin mengenal, oh ternyata anak yang lahir dari rahimku ini, dia adalah juru selamat. Jadi ketika perkawinan di Kana tadi, dia tahu siapa Yesus ini. Dia bukan manusia biasa, dia manusia 100% sama seperti kita, tapi dalam rohnya ada dia. Dia yang bekerja, dia manusia 100%. Tapi dia juga adalah Allah 100%. Dari sini kita belajar, untuk kita mengenal Tuhan, kita harus melihat, pertama dia sudah memperkenalkan dirinya secara umum. Dialah sang pencipta segala sesuatu. Kemudian dia perkenalkan dirinya secara khusus. Pribadinya sendiri yang datang. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman yang tinggal bersama Allah. Firman yang adalah Allah itu telah turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Dan untuk mengenal dia, kita harus sering merenungkan dan menyimpan di dalam hati kita setiap apa yang kita lihat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyatakan diri-Mu kepada kami semua. Engkau menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan keagungan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dari ciptaan-Mu. Menyatakan pikiran-pikiran-Mu melalui ciptaan. Itu Engkau nyatakan secara umum, sehingga setiap makhluk yang tinggal di muka bumi ini dapat melihat kebesaran dan keagungan Engkau itu. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau tidak hanya menyatakan diri-Mu secara umum, Engkau menyatakan diri-Mu secara khusus. Amen. Melalui kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi. Engkau yang adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dan ajar kami Tuhan, seperti Maria, menyimpan dan merenungkan setiap apa yang kami lihat dalam hati kami Tuhan. Sehingga Maria ketika dia melihat Engkau, ketika dalam perjamuan di Kana, pernikahan di Kana Tuhan, dia percaya Engkau pasti melakukan sesuatu. Karena pengenalan dia akan Engkau, dia memiliki iman bahwa Engkau pasti bisa melakukan segala sesuatu. Dan saat itu waktunya jadi Tuhan. Engkau melakukan mujizat yang pertama kali di Kana karena iman seorang Maria. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Aku punya